Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Ramadhan Nurjana dengan NPM 2411021058. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis regresi berganda menggunakan software Stata dengan dua jenis data, yaitu data cross-section dan data time series. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan data. Oke, kita langsung pada tutorialnya. Untuk pertama kita harus klik software Stata terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Stata 17. Kemudian kita klik menu File dan kita klik import karena di sini datanya itu sudah ada dalam bentuk Excel. Jadi kita cukup import saja untuk datanya. Pertama-tama saya akan menggunakan data cross section terlebih dahulu. Kita klik dan nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Dan di sini sudah ada bacaan import Excel, artinya data kita itu sudah terimport. Kemudian kita akan mengecek apakah data kita sudah benar atau tidak. Ternyata di sini data kita berwarna merah nih. Ini artinya bahwa data kita itu tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan Stata. Bisa jadi masalahnya di sini adalah data kita dalam bentuk kalimat atau yang seharusnya titik itu malah menggunakan koma. Tapi di sini masalahnya adalah data kita ini masih menggunakan kalimat. Jadi, untuk mengakali hal seperti ini, kita perlu menginput data secara manual. Pertama kalian buka dulu Excel-nya, terus kita ctrl-c datanya, dan kita kembali ke Stata lagi, dan ctrl-a, lalu hapus datanya. Kita klik yes, dan otomatis data itu sudah terhapus. Nah, setelah itu kita ctrl-v saja. Yang di sini ada bacaan the first row are the checkerboard contains. Ini artinya apabila teman-teman tadi itu menyalin data dari Excel-nya itu hanya berupa data saja, itu teman-teman klik data ini. Tapi kalau teman-teman itu klik juga variabelnya seperti saya tadi, berarti klik yang variable names ini. Nah, seperti ini. Ini kan akhirnya variabelnya itu sudah ada di atas ini. Sudah terinput secara otomatis. Lalu, di sini kita akan langsung meregres data kita. Ada dua cara untuk meregres data kita ini, yaitu dengan cara mengetik seperti ini, manual, yaitu reg Y terhadap L dan K. Nah, seperti ini data kalian akan langsung muncul. Nih. Atau kalian juga bisa menggunakan statis ini, kemudian klik bagian linear regression yang ini, dan kita pilih itu variabel dependentnya itu kan Y ya, dan variabel bebasnya itu I, L, dan kapital. Kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Di sini tidak ada perbedaan dalam hasil, di mana L-nya 47 dan di bawah juga 47. Ini artinya teman-teman bisa menyesuaikan mana yang lebih mudah untuk teman-teman pakai di Stata ini. Lalu kita akan melihat hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita mendapat R-square-nya itu sebesar 0,9811. Ini artinya sekitar 98,11% variasi Y itu dapat dijelaskan oleh lebar dan kapital. Ini artinya 2% variabel yang dijelaskan oleh faktor lain itu tidak terdapat di model ini. Artinya ini model kita ini sangat kuat ya, karena hanya 2% error yang didapatkan. Dan di sini kita akan melihat dari nilai lebarnya. Di sini kita bisa lihat dari koefisiennya sebesar 47,98736, dan kita bisa lihat dari p-value-nya. Jadi di sini p-value-nya itu kurang dari 0,05. Artinya ini adalah signifikan, teman-teman. Berarti
kalau kita ingin menginterpretasikan nilai labor ini adalah apabila labor itu mengalami kenaikan sebesar 1 juta, itu akan menaikkan output sebesar 47,98736. Begitu pula dengan kapital. Di sini juga signifikan nih hasilnya. Berarti apabila kapital mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, itu akan meningkatkan output sebesar 9,951891. Nah, ini menunjukkan bahwa L dan K itu signifikan. Nah, kita bisa lihat juga nih dari probabilitas F-nya atau uji F-nya nih, yaitu nilainya 0,000. Ini juga kurang dari 0,05%. Artinya bahwa model ini atau L dan K ini berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Y atau output. Dan di sini sesuai juga ya dengan teori faktor produksi, di mana apabila labor dan capital itu naik akan meningkatkan output. Oke, itu dia dari data cross section. Kita akan move ke data time series. Pertama-tama kita harus clear all terlebih dahulu. Dan kita cari data time series-nya. Ini data time series. Nih. Nah, di sini kita klik import first row agar variabelnya itu naik ke atas, teman-teman. Oke. Setelah ini kita langsung aja. Oh iya, karena tadi kan variabelnya itu belum terganti, masih seperti itu, jadi kita bisa edit nih nama variabelnya. Kita edit variabel yang real gross product ini dengan Y. Terus yang labor ini dengan X1, agar nanti memudahkan kita dalam meregres. Nah, ini sudah. Langsung saja kita regres dengan statis ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik dependence varian Y. Ini dependent varian yaitu X1 dan X2. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan datanya. Oke, mari kita lihat R-square-nya terlebih dahulu. Nah, R-square-nya ini sebesar 0,90,96. Artinya 90,96% variasi Y itu dapat dijelaskan oleh tenaga kerja dan kapital. Artinya real gross product ini dapat dijelaskan oleh tenaga kerja dan kapital. Lalu kita beralih pada nilai labor dan kapitalnya. Di sini koefisiennya itu 147 dengan p-value-nya itu 0,002. Ini masih signifikan ya teman-teman. Artinya apabila labor itu mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka real gross product akan mengalami kenaikan sebesar ini. Begitu pula dengan X2-nya itu sama seperti tadi. Dan ini probabilitas F-nya masih signifikan juga, artinya ini itu modelnya sangat kuat. Lalu di sini saya ingin mencoba untuk menggunakan model log-log, teman-teman. Model log-log itu adalah dengan mengelenkan setiap variabelnya. Di sini kita perlu mengelenkan setiap variabel yaitu Y, X1 dan X2. Dengan cara itu dengan rumus seperti ini, generate len underscore Y sama dengan len buka kurung tutup kurung Y. Nah, ini untuk nilai Y, dan kita lakukan hal yang sama untuk nilai X1, X2 nya.
Nah, di sini sudah kita learn-kan semua, lalu kita balik ke statis lagi dengan linear regression-nya. Di sini kita akan pilih dependent variable-nya ini adalah len y, dan independent variable-nya ini len x1 dan len x2. Kita klik OK. Ini dia hasil kalau kita modelkan log-log. Nah, di sini perbedaan yang sangat jelas itu adalah di R-square-nya. R-square-nya itu sebesar 0,8891. Teman-teman harus tahu bahwa model log ini itu interpretasinya bukan satuan lagi, tapi dalam bentuk persen. Maka dari itu, R-square ini sekitar 88,91%, itu variasi Y dapat dijelaskan oleh X1 maupun X2. Di sini kita lihat dari X1-nya dulu, itu adalah 1,49 dengan p-value-nya itu sebesar 0,017. Ini artinya apabila kenaikan 1% labor itu akan mengakibatkan kenaikan real gross product sebesar 1,498%. Begitu pula dengan yang kapitalnya teman-teman. Dan ini itu berpengaruh signifikan semua terhadap nilai Y. Nah, di sini perbedaan pada modelnya itu bahwa terlihat di R-square dan bentuk modelnya ya teman-teman. Kalau yang tanpa len itu bukan persen tapi satuan, tapi kalau model log itu dengan persen. Perbedaan utamanya tentu pada interpretasinya, yaitu persenan dan satuan. Dan model log itu biasanya itu digunakan ketika data tuh memiliki skala yang besar dan cenderung meningkat seiring waktu teman-teman, atau terdapat indikasi heteroskedasitas atau transformasi log dapat membuat data lebih stabil dan hasilnya itu akan lebih mudah diinterpretasikan apabila datanya itu mengalami variasi yang lebih besar teman-teman. Sehingga pemilihan model ini itu disesuaikan lagi dengan data teman-teman yang teman-teman punya. Kalau variasinya terlalu besar, maka teman-teman diperuntukkan untuk memakai model log-log. Oke, ini dia penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.